Pasukan Chechnya sergap puluhan tentara Ukraina yang sembunyi di kawasan bunker pabrik Azovstal. Karzy Kedrov, adik pemimpin Chechnya, memimpin penyerangan dan penyergapan puluhan tentara Ukraina yang bersembunyi di bunker Azovstal. Pertemuan hebat terjadi antara pasukan khusus pasukan Chechnya Akhmat dengan tentara Ukraina di pabrik Azovstal, kawasan industri Mariupol. Pasukan dipimpin oleh Karzy Kedrov, adik pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov, seperti yang dilansir dari Telegram Kadyrov 95 pada Senin 25 April. Di kawasan industri Mariupol, operasi khusus Rusia sedang berlangsung untuk membersihkan wilayah nasionalis Ukraina. Prajurit Chechnya dengan paling tegas dan siap untuk melakukan operasi ofensif terhadap sarang mereka sampai lawan terakhir. Karzy menegaskan bahwa tentara Ukraina hanya punya satu pilihan, menyerang atau pergi meninggalkan lokasi. Semua gerakan lawan di dalam pabrik telah diperhitungkan oleh pasukan Chechnya. Mereka sering mengerjakannya terlebih dahulu dan juga memblokir arah kemungkinan lawan menggunakan faktor kejutan. Pengalaman yang tak ternilai ini berkontribusi pada pencapaian hasil tinggi dalam melindungi penduduk Donbas dari gangguan sampah. Tentara Rusia akan menangkap tentara Ukraina bahkan dari bawah tanah. Serangan ledakan mengguncang gudang amunisi di selatan kota Belgorod, Rusia, dekat perbatasan Ukraina, sehari setelah beberapa desa di wilayah yang sama diserang yang diduga dilakukan oleh pasukan Kiev. Ledakan kuat pertama terdengar di seluruh wilayah sekitar pukul 3.30 pagi waktu setempat, dengan beberapa laporan mengklaim pertahanan udara telah diaktifkan. Beberapa foto dan video yang menunjukkan kebakaran diikuti oleh ledakan sekunder segera beredar di media sosial. Menurut Gubernur Regional Vyacheslav Gladkov, tidak ada laporan korban jiwa atau kerusakan infrastruktur sipil. Ia juga mengatakan seorang pejabat lokal telah mengkonfirmasi bahwa gudang amunisi terbakar di dekat desa Staraya Nelidovka, sekitar 12 km dari perbatasan Ukraina. Api dilaporkan dapat dipadamkan pada pukul 6.30 pagi waktu setempat, tetapi penyebab pasti dari insiden itu masih belum diketahui, seperti dilansir dari Russia Today Rabu 27 April. Sejak awal serangan Rusia di Ukraina pada 24 Februari, banyak pemukiman di wilayah Belgorod telah terkena serangan salvo dengan beberapa kasus kriminal kemudian dibuka. Pada Senin malam saja, pihak berwenang setempat menuduh Ukraina menembaki setidaknya 3 desa, termasuk pemukiman Zuraflevka, Golovštino, dan Dekotevka. Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan akhirnya Moskow memberikan pengakuan atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Rusia kembali memberi Ukraina peringatan keras. Kremlin menyebut kebijakan yang diambil oleh Barat dan rezim Kiev yang dikendalikan mereka pada akhirnya dapat mengakibatkan Ukraina berantakan dan tidak lagi ada sebagian negara bersatu. Peringatan ini dilontarkan oleh Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Selasa 26 April. Ia menyebut jauh sebelum kudeta 2014, AS telah membujuk Ukraina tentang supremasi bangsa mereka dan menanamkan kebencian terhadap Rusia. Menurut dia, hari ini orang-orang yang tinggal di Ukraina disatukan hanya oleh ketakutan akan batalion nasionalis. Patrushev memperingatkan, kebijakan Barat dan rezim Kiev yang dikendalikannya seperti itu hanya dapat mengakibatkan disintegrasi Ukraina menjadi beberapa negara bagian. Sementara Barat secara kolektif berusaha untuk memperpanjang konflik antara Rusia dan Ukraina selama mungkin. Dia mengklaim Moskwa ingin menyelesaikan permusuhan lebih cepat daripada nanti untuk meminimalkan kerusakan yang terjadi pada kedua belah pihak. Patrushev menyebut kompleks industri militer di Barat adalah salah satu penerima manfaat utama dari konflik yang berkepanjangan. Selain itu, ia juga menyebut aliran persenjataan yang masuk ke Ukraina sebagian besar didorong oleh keinginan Barat untuk mendapat keuntungan. Kompleks industri militer Amerika dan Eropa bersukacita karena berkat krisis di Ukraina. Tidak ada habisnya pesanan yang terlihat, kata Patrushev. Rusia diketahui telah menyerang negara Ukraina sejak akhir Februari. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.
Di sisi lain, Ukraina menegaskan bahwa serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua Republik Donetsk dan Luhansk dengan paksa. Pasukan Rusia berusaha menyerbu pabrik baja Azovstal yang dikuasai Ukraina di kota tenggara Mariupol yang terkepung pada Minggu, kata para pejabat Ukraina. Meskipun ada komentar Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu bahwa kompleks itu tidak perlu diambil alih, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina menulis di Facebook pasukan Rusia menembak dan melakukan operasi ofensif di daerah Azovstal, serta melakukan serangan udara terhadap infrastruktur sipil. Serhiy Volina, Komandan Pasukan Brigade Marinir ke-36 Ukraina di Mariupol, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan seorang anggota parlemen oposisi yang ditayangkan di YouTube pada hari Minggu, Rusia menyerang kompleks itu dengan pemboman udara dan artileri. Kami memiliki sangat banyak orang yang terluka. Beberapa sekarat ini situasi yang sulit dengan senjata, amunisi, makanan, obat-obatan, situasinya memburuk dengan cepat. Kata Volina, berbicara dari lokasinya di pabrik melansir Reuters 25 April. Sementara itu, Konstantin Ivasenko, pejabat yang ditunjuk sebagai wali kota Mariupol oleh Rusia, tetapi tidak diakui oleh Ukraina, membantah adanya pertempuran yang terjadi di kota itu, dalam komentar yang dilaporkan oleh outlet berita Rusia TASS pada hari Minggu. Reuters tidak dapat memverifikasi informasi Ukraina atau Rusia secara independen. Pabrik baja Azovstal adalah benteng utama Ukraina yang tersisa di Mariupol, sebuah kota yang telah mengalami pemboman berkelanjutan sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari. Sebelumnya pada hari Minggu, penasihat Presiden Ukraina Oleksiy Arestovych menulis di Facebook, pasukan Rusia berusaha untuk menghabisi para pembela Azovstal dan lebih dari 1.000 warga sipil yang bersembunyi di pabrik. Rusia membantah menargetkan warga sipil dalam apa yang disebutnya operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Kemudian pada hari Minggu, Arestovych mengatakan dalam pidato video yang dirilis oleh kantor Presiden, Ukraina menawarkan kepada Rusia putaran negosiasi khusus yang akan diadakan di Mariupol untuk membahas nasib warga sipil dan pasukan Ukraina yang masih terjebak di kota itu. Negosiasi akan dimaksudkan untuk menetapkan gencatan senjata segera di Mariupol, koridor kemanusiaan beberapa hari, dan pembebasan atau pertukaran pejuang Ukraina yang terperangkap di pabrik Azovstal, terang Arestovych. Diketahui pasukan Rusia mengepung pabrik Azovstal pada awal Maret dan secara bertahap menguasai sebagian besar kota. Kamis lalu Presiden Putin menyatakan Mariupol telah dibebaskan dan secara terbuka mengatakan kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu untuk membatalkan penyerbuan pabrik Azovstal guna menyelamatkan nyawa tentara Rusia. Sebagai gantinya, Presiden Putin mengatakan pabrik itu harus diblokir sehingga tidak ada seekor lalat pun yang bisa masuk atau keluar. Saya menganggap usulan penyerbuan zona industri tidak perlu, katanya kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dalam pertemuan yang disiarkan televisi di Kremlin pekan lalu. Aku memerintahkanmu untuk membatalkannya, tegasnya. Tidak perlu naik ke katakombe ini dan merangkak di bawah tanah melalui fasilitas industri ini. Blokir kawasan industri ini sehingga seekor lalat pun tidak bisa masuk, tandasnya. Menhan Shoigu memperkirakan 2.000 pejuang Ukraina masih berada di dalam pabrik. Presiden Putin meminta mereka untuk menyerah dengan mengatakan Rusia akan memperlakukan mereka dengan hormat.